selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Senin tanggal 3 Mei tahun 2021, sesuai dengan ayat harian yang tertulis dalam Almanak HKBP, kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-149 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan haleluya, ende hokamuma di Jehovah sada edde nai baru, puji-pujianna di bagasan luhutan niaka na niasian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Mazmur atau Psalmen yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini dirangkum dalam satu judul, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Pemazmur dalam hal ini mewakili umat Tuhan, mensyukuri atas kemenangan yang mereka terima atas musuh-musuh mereka. Kesadaran bahwa kemenangan yang mereka peroleh itu bukan karena jasa mereka, itu bukan karena kekuatan mereka, tapi kemenangan yang mereka peroleh karena memang Tuhanlah yang menganugerahkannya kepada umat Tuhan. Karena itu dengan kemenangan itu, pemazmur memuji dan memuliakan Tuhan. Pemazmur mensyukuri segala perbuatan Tuhan. Pemazmur memberikan pujian kemenangan kepada Tuhan karena dia menyadari sepenuhnya bahwa Tuhanlah sumber kemenangan yang memberikan kemenangan itu kepada umatnya. Mereka mengakui kebesaran Tuhan, kedahsyatan atas perbuatan Tuhan. Termasuk dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Tuhan, yaitu umat Israel yang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Karena itu Mazmur pasal 149 ini adalah salah satu Mazmur yang diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Haleluya berasal dari kata halal dan yah yang berarti pujilah Tuhan. Pujimah Jehovah. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Ende hokamuma di Jehovah sada ede nai baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menyanyi bagi Tuhan, maka di sana pula kita memuji Dia. Menyanyi bagi Tuhan sama artinya dengan memuji Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Nyanyian pujian sebagai ungkapan hati kita, ungkapan syukur kita, ungkapan sukacita kita atas perbuatan Tuhan, atas karya Tuhan, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu yang disyukuri oleh umat Israel. Karena itu umat Israel selalu mengangkat pujian syukur kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian yang sering diiringi dengan alat musik, diantaranya gambus, kecapi, rebana, dan lain-lain. Hal itu dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nama Tuhan yang tinggi, luhur, agung, dan mulia. Nyanyian pujian ini juga dilakukan untuk mengingatkan, termasuk mengingatkan kita akan kebaikan demi kebaikan yang sudah, bahkan yang masih akan terus kita terima, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Karena itu pemazmur dalam nats ini menyerukan, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Nyanyian baru yang dimaksudkan dalam nats kita ini bukanlah dimaksudkan nyanyian yang harus baru, yang belum pernah didengar, yang belum pernah dinyanyikan atau baru saja diciptakan oleh penciptanya. Bukanlah demikian maksudnya dengan nyanyian baru. Namun nyanyian baru yang dimaksudkan dalam nats kita ini pengertiannya lebih daripada, yaitu dinyanyikan oleh orang-orang yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Manusia baru yang sudah diubahkan di dalam Tuhan. Maka pujian atau menyanyi bagi Tuhan tidak lagi sekedar lip service atau hanya di bibir saja. Tapi nyanyian baru yang dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Benar-benar, sungguh-sungguh keluar dari pengenalan yang benar. Akan pengakuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan perbuatan, karya, dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan yang telah menciptakan kita. Tuhan yang telah menebus kita. Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Nyanyian baru yaitu nyanyian atau ekspresi dari orang yang mempunyai pengalaman baru dengan Allah. Atas berkat dan perlindungan demi perlindungan yang kita terima setiap saat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagi kita orang percaya sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Memuji Tuhan seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagaimana diingatkan oleh pemazmur dalam nats kita ini, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Setiap saat kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah melayakkan kita. Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Sekalipun banyak hal, banyak pengalaman yang kita alami dan lewati, satu hal yang senantiasa kita imani bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Sama seperti Tuhan yang selalu ada, selalu hadir untuk menolong umatnya. Bahkan dalam ketersesakan yang dialami umatnya, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ketika umat Tuhan diajak untuk mengekspresikan rasa sukacita mereka dengan memuji Tuhan, dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sekarang pun kita diingatkan untuk memuji Tuhan setiap saat, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Tuhan, puji mah Jehovah. Karena itu dalam melanjutkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari untuk tetap memuji Tuhan. Mari untuk tetap mensyukuri kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bagaimanapun dalam hidup yang kita jalani, baik dengan melewati pergumulan, tantangan, dan kesulitan demi kesulitan, tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan akan senantiasa selalu ada untuk kita. Karena itu, dari hati kita yang paling dalam, mari kita tetap untuk bersyukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai umat Tuhan yang sudah menerima kebaikan, berkat demi berkat, dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan kita untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dan bahkan akan terus kami terima di dalam kehidupan kami. Kesempatan demi kesempatan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan pertolongan dalam kehidupan kami, memberikan kemenangan dalam perjuangan kami, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Tuhan yang memberikan kemenangan bagi umat-Mu Israel, sehingga mereka diingatkan untuk senantiasa bersyukur dan menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah mengubahkan hidup kami, meninggalkan kegelapan hidup di dalam terang. Karena itu sebagai manusia baru yang sudah diubahkan oleh Tuhan, biarlah hati kami senantiasa penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapan syukur yang mengimani dan membuktikan bahwa Tuhanlah yang patut kami sembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.